Siapa yang mengucapkan 100 kali subhanallah wa bihamdih dalam sehari, diampuni segala dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Inas 20 Channel. Ini adalah kisah mengenai bagaimana dahsyatnya zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adalah salah seorang murid Syekh Ibrahim Al-Bajuri, yaitu Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jardani dari Mesir, merilis riwayat bahwa suatu ketika ada sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk mengadukan dosa besar yang terlanjur dilakukannya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Lalu apa yang dapat meleburnya dariku? Apakah dosamu lebih besar daripada langit?" Tanya Nabi SAW. "Lebih besar dosaku," jawab sahabat tersebut. "Apakah lebih besar daripada kursi? Apakah lebih besar daripada arsy?" Selidik Nabi Muhammad SAW. "Lebih besar dosaku," jawab sahabat itu, sebagaimana jawaban yang pertama. "Kalau dengan ampunan Allah?" sergah Nabi Muhammad SAW. "Ya, lebih besar ampunan Allah," jawabnya kali ini. Setelah sahabat tersebut menyadari bahwa seberapa besar pun dosanya, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap lebih besar, maka Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepadanya berbagai amal yang dapat melebur dosanya itu. Nabi SAW bersabda, "Jihadlah fisabilillah." Namun di luar dugaan, sahabat itu justru menolaknya karena keberatan. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku termasuk orang yang paling penakut. Andaikan tidak ada keluarga yang menemaniku keluar rumah di malam hari, niscaya aku tidak akan keluar sama sekali." "Kalau begitu kamu puasa," gumam Nabi Muhammad SAW. "Demi Allah, wahai Rasulullah, aku sama sekali tidak bisa kenyang dengan makan roti, sama sekali tidak mampu berpuasa," elak sahabat tersebut. "Kalau begitu kamu sholat malam." Nabi SAW memberi alternatif amalan. "Wahai Rasulullah, andaikan keluargaku tidak membangunkanku untuk sholat subuh, aku pun tidak bisa bangun untuk melakukannya. Untuk sholat subuh saja sangat berat, apalagi sholat malam," jawab sahabat itu penuh kejujuran. Bukannya marah mendengar jawaban jujur ini, Nabi SAW justru tersenyum hingga kelihatan giginya. Penuh kasih sayang, Nabi Muhammad SAW pun memberi alternatif amalan yang sangat ringan untuk menjadi pelebur dosa yang telah dilakukan sahabatnya. Nabi akhirnya bersabda, "Kalau begitu, bacalah selalu 2 kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan amal dan sangat disukai Allah Sang Maha Pengasih, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim." Sahabat muslim semua, mari kita dengarkan nasihat dari almarhum Syekh Ali Jaber mengenai kedahsyatan zikir ini. Siapa yang mengucapkan 100 kali subhanallah wa bihamdih dalam sehari, diampuni segala dosanya, walaupun dosanya lebih besar daripada puih laut. Bisa enggak diukur puih laut? Berapa besarnya, berapa banyak? Tidak bisa. Sepanjang pantai, sepanjang pinggiran laut, semua itu puih laut. Tidak bisa dihitung, tidak bisa ditimbang, tidak bisa diukur. Biarpun dosanya lebih besar dari itu, hanya 100 kali subhanallah wa bihamdi dalam sehari, Allah ampuni segala dosa kita. Subhanallah. Berapa lama subhanallah wa bihamdi 100 kali? Saya sendiri baca 4 menit, tidak lebih, 4 menit. Tapi berapa kita rugi? Ternyata 4 menit bisa menjamin ampunan dosa. Bagaimana kalau setiap hari itu dilakukan? Rasulullah SAW menawarkan sahabatnya, "Aya'jazu ahadukum an yakuna lahu fil yawmi wal layla alfa hasanah?" Apakah ada yang punya keinginan memiliki 1000 kebaikan dalam sehari? Sahabat bertanya, "Siapa yang tidak mau?" "Mau kami ya Rasulullah, 1000 kebaikan dalam sehari." Ucapkan subhanallah 100 kali, dapat 1000 kebaikan. Hanya subhanallah, 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 3 menit, tidak lebih. Banyak kesempatan jamaah sekalian, di usia kita yang begitu singkat, yang begitu padat, yang begitu cepat, belum lagi kita belum tahu masalah kematian kita kapan. Ini
hal yang biasa sederhana seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sangat membantu mencapai usia yang panjang, tapi dalam usia taat, walaupun dalam usia hitungannya tidak panjang. Inilah yang Allah maksud, innal insana lafi khusr. Manusia memiliki banyak kesempatan untuk mengisi kebaikan, tapi mereka merugikan. Kalau lagi sakit, apa yang harus buat? Kalau lagi sakit, apa yang harus buat? Berobat kan? Berobat kan? Habis berobat, alhamdulillah banyak yang bisa kembali sehat, kembali alhamdulillah beraktivitas. Berarti sehat, kehilangan kesehatan bisa kembali insya-Allah. Rugi usaha dan insya-Allah kepercayaan kita kepada Allah bangkit kembali dengan bantuan saudara dan keluarga, insya-Allah bisa dengan modal baru dan usaha yang lain, insya-Allah bisa kita berkembang. Berarti rugi usaha, masih ada luang lagi untuk kita berusaha lagi. Banyak hal yang kita rugikan bisa dikembalikan dengan ikhtiar, bekerja keras dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu hal yang tidak bisa dikembalikan, waktu, umur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk selalu istiqomah melakukan amalan zikir ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.